Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khairunisa dari kelas 1A, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang Perang Salib. Yang mana pembahasannya yang pertama, pengertian Perang Salib, kemudian situasi dunia sebelum Perang Salib. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, situasi dunia Eropa sebelum Perang Salib. Yang kedua, situasi dunia Islam sebelum Perang Salib. Dan yang ketiga, penyebab terjadinya Perang Salib. Kemudian, ada periodisasi Perang Salib. Dan yang terakhir, dampak Perang Salib terhadap Eropa dan dunia Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Perang Salib. Apa sih Perang Salib itu? Perang Salib merupakan gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berturut-turut mulai masa waktu 100 tahun ke-11 sampai masa waktu 100 tahun ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslimin dan mendirikan gereja serta kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Pembahasan yang kedua yaitu situasi dunia sebelum Perang Salib. Yang pertama, situasi dunia Eropa sebelum Perang Salib. Masa sebelum Perang Salib, ketika dunia Islam berada dalam puncak peradaban, suasana di Barat atau Eropa justru sebaliknya. Pusat-pusat kota di Eropa ketika itu hanyalah berupa benteng-benteng perkasa yang dihuni bangsa semi berbarik yang belum menggemari tradisi ilmiah. Yang kedua, situasi dunia Islam sebelum Perang Salib. Mengutip pendapat Badri Yatim, sejarah politik dunia Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ketiga, periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Pada periode pertengahan sejarah dunia Islam antara 1250 sampai 1800 Masehi menjadi akhir dari masa kejayaan peradaban Islam. Kekhalifahan pada masa itu berada dalam genggaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Dinasti Abbasiyah sendiri merupakan lanjutan dari dinasti Umayyah yang sebelumnya. Yang ketiga, penyebab terjadinya Perang Salib. Apa sih penyebab dari terjadinya Perang Salib? Jadi, ada beberapa penyebab yang melatar belakangi terjadinya Perang Salib. Pertama, bahwa Perang Salib merupakan puncak dari sejumlah konflik antara negeri Barat dan negeri Timur, jelasnya antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Kedua, munculnya kekuatan Bani Saljuk yang berhasil merebut Asia Kecil setelah mengalahkan pasukan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi, dan selanjutnya Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah tahun 1078 Masehi. Ketiga, bahwa semenjak abad ke-10, pasukan Muslim menjadi penguasa jalur perdagangan di Lautan Tengah. Para pedagang Pisa, Venesia, dan Genoa merasa terganggu atas kehadiran pasukan Islam sebagai penguasa jalur perdagangan di Lautan Tengah ini. Keempat, propaganda Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II untuk membalas kekalahannya dalam peperangan melawan pasukan Saljuk. Itulah penyebab dari terjadinya Perang Salib. Dan ada juga penyebab terjadinya Perang Salib melalui beberapa faktor. Yang pertama, faktor agama. Yang kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor politik. Pembahasan yang ketiga yaitu periodisasi Perang Salib. Perang Salib berlangsung dalam kurun waktu hampir 2 abad, yakni antara tahun 1095 sampai 1291 Masehi.
terjadi dalam serangkaian peperangan. Perang salib ini terjadi 9 periode. Pembahasan yang keempat yaitu dampak perang salib. Yang pertama, dampak terhadap bangsa Eropa. Ada 3. Yang pertama, berakhirnya zaman kegelapan. Kedua, pertukaran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, memicu penjelajahan samudra. Sedangkan dampak terhadap umat Islam yaitu bagi umat Islam perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Baiklah, itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.